Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok Merikari. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan presentasi mengenai pengaplikasian rumus Excel pada sampel keuangan usaha konveksi pakaian Palenzon. Berikut adalah anggota kelompok. Yang pertama ada Agil Baik, Pamungkas, kedua Diva Aulia, ketiga Fitri Amelia, dan Siti Zahra. Secara garis besar, kami telah mendapatkan data perusahaan. Yang pertama adalah data transaksi penjualan, biaya pengiriman atau ongkir, total pembayaran, jenis produk berdasarkan kode, dan analisis penjualan. Selanjutnya, kita memiliki latar belakang perusahaan. Lenzon adalah usaha konveksi yang telah berdiri sejak tahun 2023, berlokasi di Jawa Barat, tepatnya Kota Bekasi. Lenzon berhasil mendistribusikan pakaiannya hingga ke Jabodetabek secara efisien dan terpercaya. Berikut adalah rumus-rumus yang kami gunakan dalam data yang kami olah. Yang pertama ada VLOOKUP yang akan dibawakan oleh rekan kami yaitu Diva Aulia. yang pertama ada VLOOKUP. VLOOKUP digunakan untuk mengambil informasi produk, harga barang atau jenis barang secara otomatis berdasarkan kode produk. Dengan rumus ini kita tidak perlu mengetik ulang harga, cukup memasukkan kode produk dan harga langsung muncul. Di contohnya tuh kita bisa lihat yang di nama konsumen itu kita menggunakan VLOOKUP yang itu sendiri berdasarkan kode pesanan. Nah, itu tuh nanti yang rumusnya sama dengan VLOOKUP, kode pelanggan itu sendiri yaitu D3. Terus habis itu kita pilih di data kode pelanggannya ada di slide sebelumnya. Terus kita bold semuanya yang kode data pelanggan, habis itu koma, habis itu pilih nomor 2 karena nama nama pelanggan ada di tabel yang kedua. Habis itu koma lagi, terus false karena kita mengambil data yang asli. Habis itu tutup kurung. Selanjutnya kita memiliki rumus if-right yang akan dibawakan oleh rekan kami yaitu Agil Pamungkas. Fungsi if right. Di sini kami menggunakan fungsi if right pada domisili. Eh, untuk fungsi if right sendiri, untuk mengetahui domisili sendiri kami menggunakan data acuan dari nomor nomor konsumen. Nah, yang ini pada dua karakter terakhir pada ujung kanan. Nah, maka kami menggunakan fungsi if dan fungsi posisi right. Di sini sama dengan if buka kurung right karena data right itu ah, sama dengan if right data konsumen ada di sel 4 karena data yang diambil adalah digit terakhir yang karakter terakhir di ujung kanan maka dipilih diketik 2 lalu tutup kurung. Jika nilai dari fungsi right ini adalah A1 maka eh, hasilnya adalah Bekasi. Jika nilai dari fungsi right itu adalah A2 hasilnya ada Tangerang. Jika nilai dari fungsi right itu A3 maka hasilnya adalah Bandung. Jika nilai dari fungsi right itu A4 maka hasilnya Bogor. Dan jika hasilnya adalah A6 itu adalah Jakarta Timur. Lalu pada bagian akhir kita tambahkan 0. Kemudian fungsi if. Fungsi if sendiri kami gunakan untuk menentukan biaya pengiriman, di mana biaya pengiriman itu juga bergantung pada data domisili yang sudah kita tentukan tadi. Dan di sini untuk menentukan biaya pengiriman, kita menggunakan fungsi if, buka kurung F5 sama dengan Jakarta Timur, maka hasilnya 5.000. Yang bermakna jika nilai dari fungsi F5 itu adalah Jakarta Timur, maka hasilnya adalah 5.000. Jika hasil dari fungsi F5 itu adalah eh, Jawa Barat, maka hasilnya 5.000. Jika nilai dari F5 itu adalah Jakarta Selatan, maka hasilnya juga 5.000. Lalu jika nilai F5 itu adalah Bekasi, Tangerang, dan Bogor, hasilnya juga 15.000. Jika pengirimannya ke daerah Bandung, jika nilai F5 itu adalah Bandung, maka nilainya adalah 18.000. Dan jika nilai dari F5 itu adalah Cirebon, maka hasilnya adalah 20.000. Lalu pada bagian akhir juga kita tambahkan 0. Titik koma lalu 0.
Selanjutnya kami memiliki rumus Excel yaitu SUMIF yang akan dibawakan oleh rekan kami yaitu Siti Data. Baik, pada data yang kami gunakan, kami juga menggunakan rumus SUNIF, yang mana SUNIF dipakai untuk menjumlahkan transaksi tertentu berdasarkan syarat, misalnya menghitung total penjualan untuk satu jenis produk tertentu. Nah, pada data yang kami buat, kami menggunakan rumus SUNIF untuk unit yang telah terjual. Eh, Penggunaan rumus tersebut kami gunakan seperti contoh yang telah dilihatkan di PPT ini, yaitu sampai dengan SUNIF, kemudian buka kurung, kami memblok H3 hingga H102, kemudian diabsolutkan, titik koma, memblok 9, kemudian titik koma lagi, kemudian kami memblok J3 hingga J2, kemudian diabsolutkan. Maka akan menghasilkan unit yang telah terjual. Kemudian juga pada data yang kami hasilkan ini, kami menggunakan rumus SUM. Rumus SUM ini digunakan untuk menjumlahkan total pembayaran dengan harga barang ditambah dengan ongkos kirim. Dengan begitu, sistem bisa langsung menghitung total biaya yang harus dibayar pembeli. Seperti pada contoh PPT itu, kami menggunakan untuk total unit yang telah terjual. Dengan rumus sama dengan SUM, buka kurung, blok P9 hingga P15. Kemudian tutup kurung dan akan menghasilkan total unit yang telah terjual. Selanjutnya kita memiliki rumus MAX yang akan dibawakan oleh Diva Aulia. Selanjutnya ada max. Max digunakan untuk mencari nilai transaksi dengan nilai paling besar, yaitu pembelian dengan total biaya tertinggi. Ini untuk digunakan untuk mengetahui pelanggan atau transaksi terbesar. Seperti yang kami berikan contohnya, kita mempunyai nama-nama produk dan unit terjualnya. Kita bisa menggunakan rumus sama dengan max, buka kurung, kita blok dari P9 sampai P15, terus tutup kurung, enter, habis itu bakal keluar jumlah unit yang mana yang paling besar, yaitu uh, sweater dengan unit terjualnya 46. Selanjutnya ada min. Kebalikan dari max, min itu digunakan untuk mencari transaksi dengan nilai paling kecil dan pembelian dengan total biaya terendah. Ini tuh untuk mengetahui barang apa sih yang paling agak nggak laku dari seluruh eh, barang-barang yang kita jual. Terus contohnya bisa dilihat dari contoh yang kami berikan dengan rumus sama dengan min. Kita blok lagi seperti max tadi. Terus semuanya habis tutup kurung. Terus enter. Terus kita nampak barang apa yang paling nggak laris dari yang kita jual, yaitu sepatu dengan penjualan 8. Baik, seperti yang rekan saya sudah jelaskan tadi, di sini saya akan memperjelas bagaimana pengaplikasian formula Excel pada data yang sudah kami susun ini. Di sini ada data acuannya, data usaha, di mana ada data customer dan data produk. Di sini juga ada data untuk besaran tarif kurirnya. Di sini ada data penjualan pada SIP2, penjualan usaha konveksi Friendzone selama bulan Februari 2025. Yang pertama kita akan cari ada. Di sini saya akan menggunakan satu baris saja agar lebih singkat. Baik, di sini kita langsung saja kita menggunakan fungsi VLOOKUP karena data acuannya adalah berbentuk vertikal. Sama dengan VLOOKUP. Karena ingin mencari nama pelanggan menggunakan kode pelanggan, maka data data kuncinya adalah kode pelanggan. Di sini kode pelanggan terletak pada sel D4, maka kita klik D4. Lalu koma atau titik koma, tergantung dengan Microsoft masing-masing. Kita masukkan table array-nya, cakupan data yang ingin dicari dari kode pelanggan hingga ke domisili. Lalu kita kita absolutkan sehingga saat kuncinya hingga saat formulanya digeser ke bawah kunci table array ini tidak bergeser. Lalu titik koma dan titik koma,
eh, karena nama customer ada di kolom kedua dari data yang kita tebak tadi, kita blok, maka kita masukkan 2 karena data pelanggan ada di kolom kedua dari data yang kita blok dari D3 sampai D13. Lalu kita tutup kurung, maka akan mendapatkan hasil nama pelanggan berdasarkan data acuan tadi. Mari kita cek pelanggan KA6 itu Lisa. Ya, benar. Selanjutnya data domisili. Data domisili juga menggunakan acuan dari kode pelanggan. Namun karena ini kode banyak, maka kita menggunakan fungsi if, namun fungsi if yang bertingkat. Fungsi if lebih dari 2 nilai. Dan karena di kode pelanggan ini yang khusus untuk mencatat domisili ada di bagian terakhir, 2 digit terakhir bagian kanan, maka kita menggunakan fungsi right. Di sini bisa kita lihat untuk A1 itu ada di Bekasi, itu A2 ada di Tangerang, hingga D1 ada di Jakarta Selatan. Untuk C1 itu pelanggan tunai tidak menggunakan domisili. Maka kita masukkan fungsi jika if data right pada kode pelanggan right pada kode pelanggan yang 2 digit terakhir kan ini, maka kita masukkan 2 digit terakhir pada pelanggan bagian kanan, hasilnya adalah A1. Ini karena menggunakan kalimat, makanya menggunakan tanda petik. Jika hasilnya adalah 1 dan hasilnya jika benar A1 itu apa? Bekasi. Jika tidak benar, maka kita lanjut ke fungsi, nilai selanjutnya. Kita tambahkan if right, lanjut lagi pada kode pelanggan yang kedua, 2 digit terakhir bagian kanan. Jika hasilnya itu adalah A2, maka nilainya itu adalah Tangerang. Lalu kemudian jika nilainya bukan ini, kita tambahkan lagi right. Empat. Yang kedua itu hasilnya adalah A3, maka mana adalah Bandung. Kemudian kita masukkan nilai selanjutnya if right hingga ke D1. Ini sudah selesai. Gimana kita membacanya seperti ini? Jika pada data pelanggan yang paling kanan adalah sejumlah 2 karakter terakhir itu A1, maka hasilnya adalah Bekasi. Jika tidak, kita masukkan fungsi selanjutnya. Jika nilainya adalah A2, maka hasilnya adalah Tangerang. Jika nilainya adalah A3, maka hasilnya adalah Bandung. Jika hasilnya adalah A4, maka hasilnya adalah Bogor. Dan jika hasilnya adalah A5, maka hasilnya adalah Jabodetabek. Jika hasilnya A6 adalah Jakarta Timur. Jika hasilnya A7 sama dengan Jakarta Barat. Dan jika hasilnya A8 itu Cirebon. Dan A9 hasilnya Bandung kembali. Jika hasil dari fungsi right 2 digit terakhir itu B1, maka hasilnya Jakarta Selatan. Dan pilihan terakhir itu untuk pelanggan tunai C1 kita masukkan jumlahnya 0 karena tidak menggunakan domisili, tidak ada data domisili untuk pelanggan tunai. Lalu kita tutup menggunakan tanda kurung tutup sebanyak, tanda kurung buka yang dibuat sebanyak rumus yang dibuat. Kemudian untuk kode barang, mari kita menggunakan VLOOKUP seperti tadi, di mana data acuannya ada di data usaha, data produk, dan datanya adalah vertikal.
sama dengan VLOOKUP. Pertama kita masukkan acuannya adalah B, kita masukkan koma, titik koma. Ini kan merupakan data kunci, kita masuk ke data usaha untuk mengambil table array atau acuan data yang ini kita ambil. Oke, jangan lupa agar saat diturunkan formula yang diturunkan, table array juga tidak berturun. Data acuannya tetap di sini saja. Lalu koma, karena yang ingin dicari adalah nama produk. Nama produk ada di kolom kedua dari tabel yang kita log tadi, maka kita masukkan 2. Lalu kembali false. Nah, sudah benar. Lalu kemudian harga jual. Harga jual seperti sama itu tadi, ada di data usaha, namun di kolom ketiga. Kita masukkan kembali VLOOKUP. Data acuan ini tetap kode barang. Lalu ke data usaha, kembali table array-nya di F4. Kemudian karena tadi yang dicari adalah harga jual, maka harga jual ada di kolom ketiga, kita masukkan 3. Kemudian kembali false. Bentar. Untuk biaya pengiriman, kita menggunakan fungsi if. Mari kita coba. Karena tadi biaya pengiriman itu acuannya ada tergantung pada domisili. Di sini keterangannya jika pengiriman dilakukan di DKI Jakarta, di wilayah DKI Jakarta, pengiriman adalah 5.000, hingga ke Cirebon harganya 20.000. Kita masukkan. Kemudian menggunakan fungsi if. Jika nilai dari F4 itu dengan Jakarta Timur, maka hasilnya adalah seperti tadi, Jakarta Timur bagi DKI Jakarta adalah 5.000, maka kita masukkan 5.000. Kemudian ini nilai benarnya adalah 5.000. Jika nilainya bukan ini, bukan Jakarta Timur, maka kita masukkan data baru lagi. Lalu if sama dengan, karena masih data Jakarta masih sama ya, Jakarta Barat, di titik 2. Oh ya, untuk kalimat jangan lupa untuk titik 2. Nah, jika nilainya Jakarta Barat dia masih 5.000. Lalu jika nilai dari F4 adalah Jakarta Selatan, maka hasilnya adalah 5.000 lagi. Nah, ini baru perubahan data. Bekasi. Maka hasilnya adalah 15.000. Untuk penjelasan lebihnya adalah jika nilai dari F4 kolom domisili adalah Jakarta Timur, di hasilnya 5.000, Jakarta Barat adalah 5.000, Jakarta Selatan 5.000, hingga Bekasi 15.000, Tangerang 15.000, Bogor 15.000, Bandung 18.000, hingga Cirebon 20.000. Lalu jika nilainya tidak ada dari fungsi yang sudah kita masukkan tadi, maka kita masukkan saja 0. Itu nilai terakhir jika tidak memenuhi semua kondisi. Lalu kita tutup kurung sebanyak fungsi yang kita buat. Lalu biaya pengirimannya sudah, pokoknya sudah benar. Total penjualannya di 4, harga jual dikali jumlah penjualan, dan total harganya adalah total penjualan ditambah biaya pengiriman. Lalu untuk yang paling terakhir, di sini kami menggunakan fungsi merekapitulasi penjualan yang terjadi, di mana di sini disajikan nama produk. Lalu di sini terdapat unit terjual. Kami menggunakan fungsi SUMIF. SUMIF jumlahkan jika kita menggunakan rentang, kita menggunakan data nama barang, karena yang ini dihitung adalah nama barang blok. Surutkan agar tidak bergeser. Data acuannya adalah nama barang sini. Lalu kita masukkan dari data yang ini nih, nama barang ini yang ingin kita cari apa. Nah, di sini kita akan mulai dari topi.
Jadi bisa langsung dimasukkan saja sel O10 yang isinya topi. Lalu kita masuk ke berapa sih barang itu dijual, berdasarkan tabel tentang data di sini, dan yang dicari adalah topi, berapa sih jumlahnya yang terjual, kita masukkan kolom penjualan. Kita blok dari semua data ini, berapa sih yang terjual untuk topinya. Jangan lupa kita absolutkan juga, lalu tutup kurung. Di sini topi yang terjual adalah 11. Begitu juga dengan nama produk lainnya. Di sini kami merekap total unit penjualan menggunakan kromosom sampai dengan sum, lalu di blok jumlah yang dijumlahkan, lalu tutup kurung. Di sini juga ada produk paling banyak terjual menggunakan fungsi max. Di blok kembali data yang ingin dicari, jumlah yang terbesarnya, lalu tutup kurung, juga fungsi min untuk mencari nilai terkecil. Dari data paling banyak terjual dan paling sedikit terjual, juga semua unit yang terjual ini kita bisa menentukan tren penjualan. Jumlah penjualan sweater adalah yang terbesar sebesar 26,7%, lalu disusul dengan masker, jaket, kemeja, kaos, topi, lalu terakhir adalah sepatu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.